Orang tidak peduli seberapa kaya kita. Orang juga tidak peduli seberapa pintar kita. Orang juga tidak peduli seberapa keren kita, populer kita. Yang mereka pedulikan cuma satu, apakah adanya kita bermanfaat bagi mereka. Itu saja. Meregenerasi kader kita menjadi lebih baik daripada kita. Betul. Jadi kamu menganut prinsip itu ya? Iya, iya. Oke. Jadi prinsip itu sebenarnya lahir dari mana lah begitu? Ya, itu sih kayaknya apa ya? Mungkin gaya kepemimpinan saja. Jadi Tipikal ya. Iya, tipikal saja. Jadi lebih gaya kepemimpinannya seperti itu ya. Kita menganut seperti itu. Gak ada referensi bahwa orang ini saya pernah belajar dari ini, tidak ada. Kalau kita pikir-pikir misalnya, ini kan kita menjadi kepala organisasi misalkan di intra kampus, itu kan kita direkomendasi, kalau di kampus-kampus tertentu itu kan direkomendasi dari organisasi ekstra. Betul. Kalau organisasi tadi, pucuk pimpinan tadi misalnya, pasca kepemimpinan kita lah sebutlah kita, berubah bendera yang memimpin, otomatis lepas kan? Betul. Jadi misalkan ya, kita mengkader misalkan, dianggaplah di BEM misalnya, kita mengkader orang ini untuk menjadi ketua BEM berikutnya. Tetapi kan kaderisasi itu bisa tidak berfungsi sama sekali ketika memang pemilihan di kampus justru tadi secara demokratis itu bisa dari mana saja. Terus gimana solusinya itu? Kalau prinsip saya sih bukan untuk mengganti saya dengan yang saya kader, tidak. Intinya dia yang saya kader, intinya ketika keluar dari organisasi ataupun ada di beda organisasi, dia akan merasakan manfaatnya ketika berada di organisasi saya gitu. Berarti tidak lebih kepada kaderisasi struktural ya. Tidak. Tapi lebih kepada kaderisasi intelektual. Betul. Dan kaderisasi keorganisasian itu sendiri begitu. Oke. Mungkin ada kenikmatan lain selain itu. Atau kalau memang tadi mungkin jadi puncak kenikmatan, kita sebagai orang yang pernah ikut organisasi tentu merasakan di mana kita pernah menjadi orang yang punya power tinggi. Iya, gitu. Betul. Kita misalkan saya dulu pernah merasa di kampus saya dihormati jadi ketua BEM fakultas. Bodohnya saya dulu waktu itu, lugunya saya nyampe ke rumah saya merasa harus dihormati. Itu biasanya sindrom yang dibawa dari kampus ya. Karena memang bener-bener bahwa jadi ketua BEM misalnya itu sesuatu yang prestis kan. Iya. Prestisius lah. Iya. Nyampe ke rumah saya nggak dihormati. Justru anak-anak kecil, orang-orang sebaya kita nggak paham siapa kita. Iya. Gitu kan. Jadi akhirnya kemudian saya sadar bahwa organisasi ini fase saja sebenarnya, bukan segala-galanya. Artinya bagaimana kamu menyikapi persoalan itu, peralihan dari saat menjadi orang yang punya power menjadi orang yang keluar. Karena kalau sudah keluar kan tidak punya power sama sekali. Iya, kita dari nol lagi istilahnya kalau kata pom bensin gitu. Jadi artinya tidak bisa kita sok-sokan ya. Iya, betul. Di kampus jadi ketua BEM, pulang ke masyarakat kita tidak bisa memakai itu ya. Ya, cuma kita punya kepekaan itu. Punya kepekaan bahwa kita ternyata tidak punya power di sini nih. Nah, itu salah satu keuntungan jadi pimpinan organisasi, punya kepekaan itu untuk berubah lagi. Bagaimana caranya kita merajut kembali sehingga kita berpengaruh lagi di lingkungan yang baru. Artinya kalau pengalamannya dapat ya begitu. Iya, betul. Tetapi kita tidak bisa mati-matian membawa saya orang yang punya power di kampus. Iya. Karena masyarakat tidak tahu apa-apa ya. Tidak tahu apa-apa. Bahkan ketika kita ngomong sebenarnya hal yang biasanya dilakukan oleh teman-teman terutama masih semester 3, semester 4 yang ikut organisasi ataupun suka nulis ataupun apapun, ketika ngomong di masyarakat itu ada sisi belakangnya itu sebenarnya
membuat risih pada masyarakat. Kontekstualisasi, betul, internalisasi. Pokoknya ada sinya itu lah. Ada sisinya, ada memanya juga. Gitu ya. Dan juga saya ketika saya sudah lulus dengerin seperti itu, apa sih orang ini? saya juga begitu. Dulu waktu saya baru lulus kuliah atau semester 7 itu. Merasa bangga menggunakan kata-kata hegemoni, kata-kata populer lah ya. Populer bukan populer di masyarakat, populer dalam kata kamus populer. Internalisasi, idealisme, ideologisasi dan sasi-sasi yang lain. Merasa bangga. Cuman kemudian akhir-akhirnya nyampe kepada fase di mana ngomong apa sih orang? Nah, betul. Dan itu sepertinya alamiah dilakukan semua orang. Artinya fase ya. Iya. Karena saya juga pernah mengalami, bahkan ini hal yang lucu ya, dan ini aib, lebih ke aib ya teman-teman, jangan ditiru gitu. Saya itu di kelas, karena saya salah satu SMA favorit di Pamekasan, bukan yang paling favorit ya. Teman-teman saya banyak yang masuk universitas negeri di luar Madura. Nah, akhirnya saya waktu itu agak terpuruk. Akhirnya saya masuk di salah satu universitas swasta yang sepertinya juga terbaik di Jawa Timur ya. Nah, akhirnya ketika saya pulang, saya bawalah alma mater. Semester berapa itu? Pas baru keterima. Ketika saya duduk di bis, saya coba nama universitas saya ditunjuk-tunjukin biar orang lain tahu bahwa saya anak ini kuliah di sini gitu. Kuliah di sini orang gitu. Sudah pasti tahu, dan itu juga besar kampusnya gitu, ternama gitu. Jadi alma maternya dibegini kan, diluruskan. Enggak, ini kan ada alma mater, terus ada wadahnya, terus ada tulisannya kan, universitas mana gitu. Memang sengaja ditunjukkan. Nah, sengaja aja ditunjukkan gitu. Yuduh. Dan waktu itu memang fase di mana kita ingin menunjukkan ya. Iya, betul. Kalau diingat-ingat lagi, di apa ya, dipikirkan lagi. Aduh, saya juga malu sendiri. Betul. Alamiah ya. Iya. Ada fase di mana kita kemudian sadar apain sih gitu. Sekarang justru saya juga berpikir menggunakan kata-kata yang keren itu justru norak sekarang bawahnya. Betul. Saya juga bingung gitu loh. Cuma ketika kita sudah terbiasa di satu lingkungan yang seperti itu, biasanya ke bawah sesekali. Itu menurut saya nggak masalah kalau untuk sesekali. Cuma bukan seperti kata tadi, bukan untuk menunjukkan bahwa kita anak organisasi gitu loh. Jadi sebaiknya kita bagaimana memposisikan diri ketika anggaplah kita di kampus bekas ketua BEM, bekas orang yang berpengaruh begitu. Ketika pulang ke masyarakat, sebaiknya bagaimana memposisikan diri begitu? Kalau menurut saya ya pandai-pandai saja menempatkan diri. Karena saya ada satu kutipan kalau nggak salah dokter di Malang, dan dia juga aktivis, Dokter Gamal ya mungkin. Ada satu kutipan yang saya setiap ketika ngisi materi ataupun apapun saya tekankan itu. Begini bunyinya, orang tidak peduli seberapa kaya kita, orang juga tidak peduli seberapa pintar kita, orang juga tidak peduli seberapa keren kita, populer kita. Yang mereka pedulikan cuma satu, apakah adanya kita bermanfaat bagi mereka, itu saja. Jadi itu yang saya tanamkan. Jadi itu yang harus kita pegang untuk memposisikan diri ya. Jadi jangan bawa saya siapa, kamu bajunya apa, begitu. Kamu punya kekayaan apa, tapi ketika sampai ke masyarakat, ya sudah, kegiatan kamu saat itu apa gitu, kontribusi kamu apa saat itu ya. Bermanfaat atau tidak pada masyarakat. Artinya, itu aja. Masyarakat lebih menilai realitasnya kan, bukan masa lalu kan begitu. Oke. Mungkin juga betul juga ya, kita tidak bisa membawa masa lalu kita kepada dunia kita sekarang. Betul kan. Saya juga dulu ada sih di fase-fase itu, begitu ingin mengenalkan diri ketua BEM gitu kan. BEM fakultas, walaupun BEM fakultas ketua ini dulu juga saya juga sindrom mungkin ya. Iya. Ingin jadi ketua di ini begitu ya.
Saya pernah loh dalam satu waktu menjadi ketua di 6 organisasi. Pernah. Itu gila sih. Gila sekali. Saya berpikir bahwa waktu itu saya tidak pernah berpikir ini sindrom atau sesuatu keinginan untuk mencuatkan diri saya ke permukaan. Betul. Tapi waktu itu saya berpikir bahwa saya saja ingin berkontribusi karena waktu itu organisasi yang beda persoalan ya. Iya. Saya kan lahir di kepulauan, ada organisasi kepulauan saya jadi ketuanya begitu karena yang sangat memungkinkan waktu itu saya. Terus ada juga organisasi di tempat domisili saya begitu. Kemudian ada organisasi lain, organisasi kecil-kecil, organisasi diskusi dan saya berpikir waktu itu ada 6 organisasi yang waktu itu. Akhirnya berpikir terus ngapain gitu. Dan sekarang saya menghindari menjadi ketua organisasi. Bener, sampai sekarang. Bentar dulu, gimana cara ngaturnya kalau 6 organisasi itu? Ya maksudnya ada organisasi yang beda konteks. Iya, artinya tidak mungkin satu kampus saya ketua UKM, satunya aku tapi enggak, beda konteks. Ada yang memang konteksnya di daerah lain. Organisasinya bukan organisasi siswa misalnya, tapi organisasi kemasyarakatan yang itu tidak berbenturan. Tidak ada hubungannya istilahnya. Cuman sekarang habis itu saya sekarang berpikir tidak mau jadi. Kenapa? Jadi trauma sendiri. Trauma dalam arti menjadi ketua itu sesuatu yang sudah lewat fasenya. Saya berpikir seperti itu sekarang. Kalaupun saya direkrut menjadi salah satu anggota organisasi, saya lebih suka yang tidak masuk ke struktural atau di struktural bagian bawah, tapi lebih baik ngopi gitu loh. Maksud saya kegiatan-kegiatan resmi secara struktural sudah lewat di fasenya gitu. Saya merasakan seperti itu sekarang. Aneh juga ya. yang awalnya gitu. Yang awalnya mau pengen kelihatan, nah sekarang mau pengen di balik layar malah. Betul. Kalau kamu sekarang fasenya di sampai mana sekarang? Ya, saya sih kalau untuk istilahnya tetap pengen. Setiap orang beda-beda lah ya. Iya. Saya masih tetap pengen untuk ketika saya masuk di organisasi juga membantu organisasi tersebut. Cuma memang tidak untuk menjadi ketua, lebih untuk sumbangsi pemikiran, mengompakkan lah. Betul. Makanya ya sama sih. Ketika di masyarakat juga ada misalnya organisasi di masjid untuk remaja. Nah, saya juga pernah direkomendasikan oleh teman-teman, cuma saya nolak aja dulu. Ketua takmir gitu ya? Enggak juga. Remas. Remas ya. Kalau takmir saya enggak hafal kayaknya. Iya, ketua remas. Cuman waktu itu menolak ya? Menolak. Apa dasar menolaknya tadi itu? Apa karena sudah masa lalu begitu seperti itu? Gitu? Iya, maksudnya teman-teman yang dulu di kampus atau di masyarakat atau tidak di kampus pun mereka kan belum punya kesempatan untuk menjadi ketua organisasi itu. Betul. Biar saya saja yang mendampingi mereka untuk menjadi satu ketua organisasi. Saya juga berpikirnya seperti itu sekarang. Tapi ada juga teman-teman kita yang saya masih bertemu dengan teman-teman kita yang ketika di kampus juga ambisius lah, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, nyampe ketemu di luar, ambisius lagi untuk jadi ketua. Begitu. Nah itu juga, saya juga heran sih sebenarnya kenapa mereka ambisius sekali. Padahal fase itu sudah lewat. Sudah lewat. Sama gitu juga dulu waktu di kampus. Saya mungkin orang yang juga suka mendebat dan mengkritik. Iya. Sekarang sudah selesai. Iya. Bahkan ketika ada orang yang jauh pandangannya sama kita, sudah lah. Wah, ya, ada yang seperti itu. Itu aja sih. Itu iya. Artinya, ini menambah wawasan kita. Menambah perspektif aja dari kita. Dulu gitu. Kita kalau sudah beda, kita debatin saja. Hajar. Karena kita yang paling benar gitu. Ya karena dulu kita kan nggak dengerin. Fokusnya hanya untuk jawab gitu loh. Betul. Ketika ada argumen, kita hanya untuk pokoknya saya harus jawab gitu. Tidak untuk mendengarkan. Kalau sekarang lebih banyak mendengarkan. Sekarang misalnya kamu nggak ikut organisasi dulu di kampus. Kira-kira kebingungan apa yang akan kamu rasakan ketika pulang ke masyarakat? Main game, internetan, minta ke orang tua, kayaknya seperti itu. Jadi mungkin lebih kepada organisasi ini lebih kepada manajemen diri sendiri ya. Ya. Makanya saya dulu punya cerita kan, waktu SMA saya mendaftar salah satu universitas ternama di Bandung. Karena saya dulu suka pelajaran kimia, makanya saya bukan ITB ya, pokoknya satunya lagi. Yang terbaik lah, yang terbaik
banyak yang terbaik juga. Nah, saya pengen ke sana gitu. Cuma ya karena mungkin levelnya di bawah tidak cukup, akhirnya saya gak keterima kan di sana. Saya juga berpikir kalau saya keterima di sana jadi apa saya gitu loh. Ketika ada angin ke barat saya ke barat. Kalau sekarang kan ketika ada angin ke barat saya kadang ke utara, ke selatan. Kadang saya bawa kipas sendiri biar punya angin sendiri. Saya jadi ingat kata-kata Cak Nun itu. Hanya sampah yang ikut arus katanya. Nah, makanya saya bingung ketika teman-teman saya ikut arus aja gitu loh. Aduh, saya kadang ada yang orang bilang hanya kotoran saja yang ikut arus gitu arus. kan. Pohon di sungai kalau jadi pohon akarnya kuat, arus kemana saja dia nggak ikut. Tapi sampah gitu kotoran ikut arus. Nah, saya juga. Jadi kalau misalkan tidak ikut organisasi dulu kemungkinan begitu ya ikut arus. Ya. Tapi saya juga mungkin karena saya orangnya lebih ke penasaran dari dulu. Skeptis ya. Iya, saya lebih mungkin suka riset-riset kayak gitulah. Riset kecil atau riset besar mungkin. Cuma setelah ikut organisasi sepertinya enggak juga. Oke. Jadi apa sebenarnya yang harus dihindari oleh teman-teman yang baru lulus kuliah dengan gelar yang mentereng, sarjana yang mentereng ketika terjun ke masyarakat? Buang saja dulu gelarnya. Harus menurut saya seperti itu. Buang saja dulu. Tolong. Lulusan S1 kalau terjun ke masyarakat, tolong buang dulu. buang dulu gelar. Gak penting di masyarakat itu kamu mau, terutama masih S1. Karena semakin kesini sekarang S1 semakin lumrah sama masyarakat. Semakin banyak, semakin mudah ditemukan dan semakin lumrah. Iya, makanya ya Anda bukan siapa-siapa gitu ketika di masyarakat. Selama Anda belum bisa berkontribusi, Anda bukan siapa-siapa. Dalam arti kita tidak menghargai titelnya ya. Betul. Tetapi karena memang di masyarakat lebih menganggap bukan apa gelar kamu ya, tapi kontribusi. Makanya tadi saya bilang lepas dulu gelarnya gitu. Bukan tidak menghargai gelarnya, tapi karena memang gelar itu tidak belakangan begitu. Bukan cerminan. Kalau menurut saya bukan cerminan sih gitu loh. Kalau untuk gelar itu gitu loh. Iya, masyarakat tidak tahu ya gelarmu apa gitu. Saya tidak pernah mencantumkan gelar saya dimanapun. Iya. Saya nggak mau gitu. Kalau mungkin dulu ya gitu loh. Sebelum saya lulus saya pengen aja tulis gelar. Biasanya kan begini, kamu kan sering ngisi acara ya. Dulu sebelum lulus juga sering mengisi acara. Iya. Setelah lulus ya, saya pernah diundang tiba-tiba ada Ongkiarista SPD. Nah, itu. Saya jadi malu. Kenapa SPD? Nggak tahu. Iya, benar. Ketika saya pernah mengisi pelatihan cerpen, terus ditulis Ongkiarista SPD, saya justru malu. Karena saya bilang ke teman-teman, penulis karya fiksi itu semakin ditulis gelarnya, semakin dia tidak punya pamor. Betul. Semakin diciutkan gitu mungkin ya. Beda kalau peneliti loh ya. Iya. Fokusnya beda. Tapi kalau masyarakat juga saya berpikir, saya juga kemarin sempat diskusi sama teman-teman. Banyak justru yang ketika dia menikah sama-sama baru lulus, S2 atau S1 gelarnya ditaruh semua. Nah, itu saya gak pengen. Di undangan ya. Saya gak pengen itu sebenarnya. Gak tahu kenapa gitu. Karena mungkin kita berpikir percuma sih sebenarnya. Percuma. Cuman mungkin efeknya bagi 1-2 orang saja berpikir, oh ini gelarnya mentereng. Ya. Tapi bagi masyarakat seperti Bapak Ibu kita, apa gitu gelar? Nggak ada. Saya saja setelah lulus ditanya, kamu kerja apa? Lah iya. Kontribusimu apa gitu? Sebenarnya kita naruh nama atau gelar di belakang nama. Itu biasanya kan apa ya? Memberikan air pada dahaga di masyarakat aja. Dan juga dahaga kita sebenarnya. Untuk bahwa saya sudah pernah lulus ini gitu loh. Kalau saya sekarang lebih ke pokoknya ya bermanfaat aja dulu gitu. Nah, manfaat itu tadi disokong oleh kemampuan tadi kita di organisasi. Iya, gitu. betul. Oke, kalau ada pertanyaan, wajib nggak mahasiswa baru itu ikut organisasi? Hukumnya fardhu ain. Fardhu ain. Ya. Jadi kalau tidak ikut
akan mengalami dosa-dosa tertentu. Oh iya, betul. Dosa sosial. Masuk neraka. Oke. Terus jadi kalau ditanya lagi, organisasi apa yang harus dipilih oleh mahasiswa baru gitu? Ya sesuai keinginan dia, sesuai hobi dia, terserah. Karena ketika kita tentukan sendiri atau kita doktrin mereka, kadang di tengah jalan mereka tidak sesuai. Ya sudah, mereka pengen, kata tadi, kalau pengen olahraga ya ikut UKM. Bahkan sekarang naik gunung aja ada organisasinya. Yang mana yang tidak ada organisasinya sekarang? Game ada organisasinya. Iya. Makanya ketika di masyarakat pun sekarang sudah dibenturkan ada organisasi semua gitu loh. Makanya di masjid pun ada organisasinya. Makanya wajib juga ya. Iya. Untuk gitu tadi loh. mengorganisir tadi ya. Iya, betul. Okay. Kalau tadi apa yang harus dihindari di masyarakat sekarang, pertanyaan terakhir ini, apa yang harus dihindari ketika seseorang sudah sampai dan menjadi kepala di sebuah organisasi? Jangan sewenang-wenang. Karena cenderung kita ketika ada di organisasi sewenang-wenang, menyuruh sesuka kita, memanfaatkan posisi kita untuk bukan untuk organisasi, untuk diri kita sendiri gitu loh. Itu jangan sampai. Oke, siap. Ini perbincangan yang sangat menarik sekali ya. Dari tadi kita benar-benar menghayati diskusi kita. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.